dari Boys and Girls, balik lagi sama gue Desyana, Ojni, Obni, Obname, Obladi, Oblada. Yang artinya janganlah kamu bersombong, karena di atas langit masih ada Hotman Paris. Takut. Seperti biasa gue nggak sendiri, tapi kali ini gue biasanya berdua sama Apia. Sekarang kita bertiga, kita kedatangan tamu spesial, didatangkan langsung dari Polandia. Nggak ada yang dari Banyuwangi, tapi dari Polandia, tapi dari mana-mana, dia habis keliling Europe lah. Seru banget deh. Langsung saja kita panggilkan, siapa lagi kalau bukan Firsta Yufi. Putri Indonesia 2025. Selamat datang di Tribun News. Terima kasih. Selamat datang di Tribun Weekend ya. Thank you. Maafkan mereka ini. Iya. Tapi kamu dapat full support karena hari ini studionya full. Iya nih, banyak ya. Biasanya pas aku kayak, Murta gitu, krik. Sekarang ramai banget. Oke, terima kasih semua. Oke. Baru pulang banget, baru nyampe banget, baru semalam selesai rangkaian Miss Supranational. Iya, betul. Jadi di Polandia udah untuk lombanya ya, lombanya sekitar 20 hari. Terus sempat keliling juga di Rome sama Budapest, terus balik lagi ke Poland, terus semalam nyampe Indonesia. Langsung ke Tribun Weekend. Langsung ke Tribun Keren. Weekend. Yoi. Masih jet lag kesini. Ini crown-nya nih berarti pernah menyentuh Sleepy, Pasar Palmerah. Ini crown-nya udah berjalan. Tapi dari Poland kayak gini? Enggak dong, repot ya. Kirain langsung dari Poland. Iya, kalau misalnya kita pesan aplikasi ojek online kan motornya jalan, ini crown-nya jalan. Oke. Rista, kalau misalnya di Tribun Weekend tuh kita bakal bacain berita-berita yang hits weekend ini. Ini ada salah satu berita ya Bang ya, yang juga menjadi sorotan. Langsung aja kita mulai ya, Rista ya. Silakan Bang, apa tuh bocorannya? Apa ini? Viral aksi bullying pelajar perempuan di Depok, gampar dan injak leher korban sambil live Instagram. Waduh. Jadi sempat viral nih. Tapi kalau gue nggak bisa diinjek. Soalnya gue nggak ada leher. Jadi pas mau nginjek ya, anjir mana ya? Nggak, untungnya dia ngomong sendiri ya, kita nggak kita diam. Ya gitu deh, pokoknya ini lagi viral banget. Dia live-nya tuh di Instagram. Jadi kalau misalnya ngelihat video yang viral sih nih sepertinya orang ada gitu ya. Karena kan kalau misalnya lihat di media sosial tuh videonya tuh barang-barang yang ada di lokasi itu cukup prestis gitu. Apa aja? Kayak lemarinya, terus kayak bangkunya. Emang kenapa bangku sama lemari? Iya, maksudnya menandakan dia orang ada gitu loh Bang, bukan yang di mana atau kelas menengah ke atas gitu. Nah, emang kalau orang nggak ada tuh bangkunya apa? Enggak, maksud gue cuman untuk star gitu. Enggak, gue cuman kayak kalau misalnya bullying ini gitu juga terjadi di semua kalangan seperti itu. Bener. Dan orang tua korban ini sudah melaporkan ke Polres Metro Depok. Pokoknya ibunya bilang kalau misalnya dia nggak akan mengambil langkah damai dan akan terus meneruskan kasus ini untuk terus dijalanin di jalur hukum. Seperti itu. Tapi kamu waktu sekolah tuh termasuk yang membuli? Apa kamu juga dulu sempat dibully juga gitu apa gimana? Sempat dibully dulu. Waktu zaman SD. Karena? Jadi waktu itu kita ada ujian nasional kan. Nah, sebelum ujian nasional ada kayak tryout gitu. Nah, at that time tryout-nya itu aku waktu itu peringkat 1. Terus kayak dibully gitu loh. Karena kayak mereka nggak percaya sama aku yang peringkat 1 gitu loh. Jadi kayak ini pasti karena ini kayak gitu-gitu. Tapi bully-nya bukan fisik ya, tapi lebih ke kayak secara verbal aja. Sirik gitu, sirik. Dan itu menahun gitu, nggak cuma satu momen itu, ada beberapa momen sebelumnya. Karena papaku waktu itu sebagai ketua komite sekolah juga, dan alhamdulillah di sekolah secara akademis juga berprestasi. Nah, dibulinya karena itu. Ini karena ini nih, karena kamu pasti ordal gitu ya? Iya, kayak gitu-gitulah. Betul. Gitu. Tapi kamu tuh dari dulu emang kayak dari kecil gitu udah kayak bersiap atau disiapkan sama orang tua untuk jadi kayak sekarang gini, untuk jadi pageant gitu, atau kayak gimana sih cerita kamu tuh dari kecil dari sekolah tuh gimana? Iya. Oke.
Ini cerita agak panjang apa? Nggak apa dong, sampai maghrib, pokoknya, till drop. Jadi sebenarnya kan basicku model dulu. Nah, sebelum menjadi seorang model, aku tuh dulu anaknya penakut banget. Jadi waktu kecil, masih zaman-zaman masih bocah kecil banget, itu selalu kalau ketemu orang lain takut dan sembunyi di belakang kakinya mama papa. Nah, akhirnya mama papa itu ngikutin aku di salah satu sekolah kepribadian di Banyuwangi. Dan itu modeling school juga gitu. Dan ternyata yang awalnya mau disekolahin di sekolah kepribadian harus disekolahin di yang modelingnya juga gitu, jadi harus satu paket gitu lah ambilnya. Nah akhirnya yang tujuan awalnya cuma supaya berani aja di sekolah kepribadian, akhirnya kok jadi hobi juga yang di model itu, dan akhirnya jadi prestasi. Dan itu dari TK ikut lomba model. Terus sempat juga jadi atlet renang ya. Jadi dulu waktu SD sampai SMP itu sempat jadi atlet renang, karena ceritanya juga awalnya gara-gara takut air dingin. Ya jadi dari kecil, dari lahir itu selalu mandinya air hangat. Setiap menyentuh air dingin tuh kayak takut gitu, kayak nggak mau mandi, nangis kayak gitu. Mungkin orang tua udah kayak gedek gitu ya, kayak bisa nggak mandi air dingin gitu kali ya. Masak air terus ya. Terus jadi akhirnya dicemplungin lah itu ke satu swimming club, dan akhirnya jadi prestasi juga, alhamdulillah, malah jadi atlet kan. Nah terus balik lagi ke jalan model itu gitu. Terus nah makanya itu waktu itu kenapa kok sempat dibully juga, mungkin mereka mikir, kalau aku persepsinya gini ya, mungkin aku kan aktif nih di non akademis, tapi kenapa kok di akademisnya juga alhamdulillah bagus gitu. Jadi mereka kok akhirnya timbul tuh kayak, kok bisa sih kayak gitu. Tidak adil, ini tidak adil, tidak mungkin. Kamu sempurna gini, nggak mungkin gitu ya. Mau disebutin kan nama SD-nya? Ya Allah, ya Allah. Enggak. Shout out tuh teman-teman di SD. Lihat nih jadi Putri Indonesia nih. Ampun. Oh gitu. Gitu. Tapi kan itu berarti udah tinggal di Banyuwangi sejak lahir? Iya betul, jadi dari lahir di Banyuwangi, terus habis itu sempet ke Malang kuliah, tapi habis itu karena Covid jadi balik lagi ke Banyuwangi. Jadi udah di Banyuwangi aja gitu. Kenapa kok join pageantry? Karena di tahun 2009 aku nonton salah satu stasiun televisi. Nah di situ pagelaran Putri Indonesia, Grand Final Putri Indonesia. Ingat banget tuh waktu itu aku mau diajak keluar sama orang tua, mau diajak makan, tapi aku stuck di depan TV gitu karena ngeliat kok keren banget ini Grand Final Putri Indonesia gitu. Sejak saat itu pengen jadi Putri Indonesia, makanya orang tua ngikutin les bahasa Inggris apa-apa kayak gitu. Akhirnya ikut lomba model-model, pageant-pageant, duta daerah gitu. Akhirnya sampai sekarang di sini. Dan itu tuh stepnya banyak ya, emang ya, kayak dari Banyuwangi dulu, Jatim gitu ya. Putri Indonesia ya. Kalau Putri Indonesia kebetulan karena aku dari Jawa Timur, jadi kalau di Jawa Timur ada pemilihannya sendiri. Namanya pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur yang diselenggarakan oleh IAPI Jawa Timur, Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur gitu. Dan kalau di Indonesia nggak seluruh daerah ada pemilihan daerahnya. Jadi cuma beberapa daerah aja, kayak NTB itu juga ada pemilihan daerahnya, Bangka Belitung juga ada pemilihan daerah, jadi nggak semua gitu. Jadi karena aku memang mau ambilnya SAS Jawa Timur, aku orang Jawa Timur, ikut pemilihan daerah dulu Jawa Timur, baru alhamdulillah kepilih jadi Putri Indonesia Jawa Timur, baru maju ke nasional gitu. Nanggepin soal bullying ya, Krista ya, itu kamu sendiri gimana nih? Kan sekarang posisinya sebagai Putri Indonesia, ibaratnya nih udah jadi spoken person-nya, tingkat Indonesia, kamu sendiri gimana nih untuk mengembangkan supaya jangan ada bullying lagi? Oke, sebenarnya kita kalau di Putri Indonesia, kita itu ada campaign or advocacy. Setiap putri itu pasti punya advocacy itu. Mungkin campaignku itu nggak yang menjurus tentang pembulian, tapi it can be relate gitu. Jadi aku punya advokasi yang namanya First Step Forward campaign. Jadi itu memang khusus untuk remaja perempuan dengan kasus kehilangan sosok orang tua, baik itu ditinggal karena orang tuanya meninggal dunia ataupun karena dari keluarga yang divorce. Nah, di situ kita ada program. Yang pertama ada companionship, ada workshop, dan juga ada terapi psikologis. Dan kalau misalnya kita kaitkan sama pembulian itu bisa banget, karena kita di situ memang reach out teman-teman remaja yang memang butuh guidance. Gitu. Jadi jangan sampai nih mereka misal ada kasus pembulian, terus mereka akhirnya ya udah terserah, dia mau jadi murung, jadi sedih, nggak bisa embrace themselves, nggak bisa kembangin potensi mereka, itu jangan sampai gitu. Jadi kita di sini
teman-teman dari First Step Forward ini memang tujuannya untuk bantu orang-orang seperti itu. Itu gitu, supaya kebanyakan kembangin mereka korban di sekolah atau gimana tuh? Kalau yang awalnya First Step Forward itu kan dari pengalaman pribadi. Jadi I've been through that moment. Pada saat remaja aku tuh sempat ngerasa kehilangan arah lah. Dan alhamdulillah aku bisa survive gitu. Jadi aku nggak pengen orang-orang remaja di luar sana kehilangan arah dan dia nggak bisa survive akhirnya ke jalan yang negatif atau jalan yang nggak bener lah bisa kita bilang gitu. Dan aku reach out-nya pertama dari teman-teman sekitarku dulu waktu itu, dari adik-adik juniorku, terus habis itu ke panti-panti juga. Dan sempat juga aku datang di salah satu panti di Banyuwangi. Mereka juga korban bullying juga. Dan kondisi mereka adalah mereka nggak ada guidance karena orang tuanya udah nggak ada. Itu jadi kayak tumpuk-tumpukan, kasihan banget. Dan alhamdulillah dengan adanya ini mereka jadi confidence lagi. Dia jadi tahu nih mau apa tujuannya setelah sekolah itu mau ngapain gitu. Karena remaja kan di masa-masa krisis ya, usia-usia yang sangat urgent, fundamental banget untuk pembentukan karakter, skill, potensi. Kalau misalnya kita bisa build mereka di situ dengan baik, harapannya kan mereka nanti menjadi sosok dewasa yang baik juga. Gitu Bang, bikin juga lo apa gitu, kayak kelompok-kelompoknya kan dimulai ya dari ini kelompok-kelompok begundal. Kelompok-kelompok begundal. Gua juga menyelamatkan ini Dari mana? kameramen kita nih Bang Le. Ini dulu dia dia dulu Ya Allah. jalan-jalan nggak jelas di sana, akhirnya saya ambil. Saya jadiin kamera. Udah sampai tahap jalan-jalan ya. Udah sampai jalan-jalan nggak jelas. Soalnya sekarang kan banyak yang gila aja tapi malas jalan. Nice. Oke, next. Tapi seru juga ya ngedengerin ceritanya Iyalah. Mbak Pia ya. Ini Doi dipanggilnya di sosmed tuh Mbak Pia guys. Iya. Mbak Pia kacang hijau lagi, spesifik Iya. ya. Itu kenapa sih? Sebenarnya karena kalau di Jawa Timur tuh kan sapaannya Mbak, Mas kayak gitu. Karena aku dari Jawa Timur panggilnya Mbak Via awalnya orang-orang. Terus mungkin agak panjang ya Mbak Via, jadi singkatnya Mbak Pia gitu. Terus kacang hijau itu sebenarnya aku juga nggak ngerti tuh kenapa. Jadi ada salah satu sisterku di Arunika, Batch Putri Indonesia 2025. Dia itu manggil aku Mbak Pia kacang hijau, namain-namain aja. Terus kayak semua orang akhirnya memanggil Mbak Pia kacang hijau gitu. Itu spesifik banget ya. Iya, mungkin dia suka sama Rasa yang Mbak paling Pia mantap lagi ya. Mbak Pia kacang hijau ya. Kalau dari Jogja ya. Mantap tuh. Urbanisasi tuh ya. Iya. Tapi First Time ini salah satu produk urbanisasi yang sukses, Bre. Iya nggak sih? Dari Banyuwangi datang ke Jakarta, langsung ke Polandia menjadi supranational and things lah pokoknya ya kan. mengharumkan nama Indonesia. Mengharumkan nama Indonesia dan Banyuwangi. Cuman kalau gue punya teman sih, udah dari Madiun juga. Dia dari Madiun, bukan Madiun juga. Dia dari Madiun. Iya. Urbanisasi juga dong ke Jakarta. Tapi kalau dia nggak jelas, dia malah kayak mutihin rambut gitu. Urbanisasi. Urbanisasi. Tapi lu tau nggak ada politisi yang urbanisasi? Yang dihukum di Monas. Udah bebas, Mas. Iya. Udah bikin dulu sih, partai dulu sih. baru. Iya. Siapa coba? Urbanisasi. Oke. Lanjut kali ya. Iya, berita selanjutnya kali ya. Bang. Dianggap beratkan masyarakat, pajak untuk padel bikin aktivitas olahraga jadi ironi. Nah, ini kita udah berapa kali ya bahas padel ya? Padel presiden yang pertama. Nah, itu mah padel yang yang ada di stiker WA. Ya gitu deh. Enggak. Gua kemarin disuruh gini sama dia. Iya, yang apa? Mbak Puspa. Mbak Puspa. Kira dapat exposure dari dia, Bro. Iya. Kita Karamoy kan pas padel. Iya. Karamoy. Kemarin joget, sekarang enggak masa. Iya, apaan sih lo? Enggak jelas. Enggak bisa. Enggak bisa. Mbak Pia. Takut banget. Kamu main padel nggak? Enggak. Belum pernah coba sama sekali. Pia sama-sama nggak main padel nih, ya kan? Jadi Doi juga nggak main padel. Kamu kenapa nggak main padel? Belum ada yang ngajak?
belum sempat karena kesibukan atau kenapa? Jujur yang kedua sih. Oh. Sebenarnya kalau yang ngajak ada beberapa banyak dari putri-putri sendiri, putri-putri senior itu ngajak. Terus ada kenalan-kenalan teman-teman juga ngajak. Cuman kemarin memang habis dari Putri Indonesia Nasional tuh langsung ngebut ke Miss Supranasional kan. Dengan persiapan yang sangat-sangat singkat itu nggak ada waktu ngapa-ngapain lagi. Sibuk banget tuh Iya, ya. jadi waktu seminggu sampai 2 minggu awal full job penugasan as Putri Indonesia, keluar kota juga, terus balik langsung ngebut untuk Miss Supranational. Jadi nggak bisa kemana-mana dulu. Nah, tapi after ini kali ya kita coba ya. Bisa lah kita padel bersama Tribun Weekend kali ya. Kita kedua ya. BTW, Versa kalau yang ini udah Udah apa? udah nyobain padel, makanya dia Makanya udah kayak iya. tentang-tenteng gitu ya. Iya, anjir. Tapi gue udah kayak 2 kali 3 kalian gitu, abis itu gue males. Karena kurang apa ya kalau gue, maksudnya gue biasanya basket atau bulu tangkis kan yang kayak capek banget gitu. Itu emang nggak capek? Main Iya. padel gue nggak terlalu Bukan capek itu lagi, tenis kenapa ya? sama squash gitu kan, jadi kayak gerakannya banyak kan. Iya kali ya. Kalau Bang Le kan sepak takraw. Kalau balnya BT7 dong. Yang lempar sendal. Iya. Banyuwangi apa ya namanya? Lo nggak BT7 yang kayak dilempar pakai keramik yang kotak-kotak buat anak-anak sekolah Beda permainan generasi gitu. sih. Dia nggak relate, Enggak, tapi bro. kan di tiap daerah tuh namanya beda. Generasi udah gak main kayak gitu. Apa ya? Engkle. Nah, kayak gitu. Engkle namanya. Tapi Pi, kamu kan tadi bilang kamu nggak pas kecil nggak bisa mandi air dingin kan? Tapi kamu ngerasain nggak sih kalau mandi pakai ember kecil terus gayung lope gitu? Ngerasain nggak? Ngerasain Ya? Gayung lope gitu ngerasain ya? oh. Ngerasain dia guys. Ada lah gayung lope di mana-mana Ada ya gayung lope ember kecil gitu ngerasain ya? Iya. Ngerasain, Banyuwangi dingin guys. apa panas? Panas. Oh, panas. Oh, ini deket laut ya? Iya. Nggak semua corksicle. Enggak lah, ada lah Lion Star pasti. Lock and lock. Tapi olahraganya apa? Iya. Kalau nggak padel kamu olahraganya apa? Renang. Oh iya, Iya, tadi atlet iya, renang. Sampai sekarang masih dirutinin renangnya? Renang sekarang nggak terlalu bisa rutin karena ya kan Kesibukan. takes time ya. Maksudnya renang kan harus nanti ngeringin rambut dulu, styling lagi kayak gitu. Iya, iya, Tapi iya. paling yang olahraga yang lately itu jalan cepat, terus habis itu nge-gym gitu sih. Oke, jalan cepat tuh bukan jalan biasa dicepetin kan, tapi kayak gerakannya Iya, lebih- ya ada gerakannya yang Nah, gitu lah. tuh. Kayak Kayak apa kalau sih? dilihat emang lucu sih, tapi itu Kayak jogging. iya kayak jogging tapi jalan. Tapi lo cepet gitu loh, Bang. Tapi dia di Emerald Bintaro juga nggak? Belum tahu kayaknya. Maaf, saya warga baru Jakarta, Iya. jadi kurang ngerti Jakarta. Kalau butuh yang gaul-gaul sama Abang satu itu. Oke. Tapi lu kalau berenang Langsung gimana? ngalihin Kalau setiap berenang dikit. gimana? Berenang sekarang ada di ini apartemen Putri. Oh, Ada bisa kolam berenang tuh ya? renangnya. Bisa lah. Tapi nggak ada itu dong pasti, nggak ada ember tumpah tuh. Makanya nungguin dar basah, terus berenang lagi, pas mau mandi nungguin lagi. Ya Allah. Perosotannya ada nggak? Ya, itu waterboom. Gitu. Oh, jadi nanti itu pajaknya bakal dikenakan padahal tuh 10% sesuai Makin sama. mahal dong. Iya ya, sekarang tuh udah mahal kan, kayak Lumayan. 400-an ya, 400-an. Ya, biasa mainnya duduk gitu. Kalau Iya. gitu ya. Tuh bener Iya. kan 180-an kan? Tadi dia nanya sama gue. Iya, tapi kan kalau bayar sendiri kan, maksudnya kalau satu sesi 400.000 Iya, kan? nih, Iya, gua kayak main, Empat. gua main bersepuluh gitu, Iya. main bersepuluh kayak sejam Ramai atau banget, 2 jam kenapa gitu. biar murah? Tapi 2 jam, Oh. tapi 2 jam gitu, terus kayak patungan 180, gue bilang kayak ini udah 1.800.000. Itu belum sama sewa ininya, raketnya. Kayaknya udah deh. Oh, dia pakai raket nyamuk loh. Kesetrum. Jadi kayak biar gitu. Biar. Ada efeknya. Bunyi-bunyi, nyala-nyala nggak kalau kena nyamuk ya? Enggak. Gue Lanjut, punya lanjut. nyala dulu. 10% seperti itu padelnya karena Gubernur DKI Jakarta itu Pramono menjelaskan Mas kalau Pramono. yes, olahraga padel itu sebagai salah satu objek pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT di sektor hiburan. Dan kebijakan kalau misalnya padel ini nanti naik 10% untuk biaya penyewaannya, sewa lapangan, itu ada di keputusan Kepala Bapenda Jakarta nomor 257 tahun 2025. Seperti itu. Seperti itu ya. Mahal ya berarti ya. Iya, udah susah dapetnya kan kalau kayak orang-orang tuh bilang Lapangan sekarang tuh susah banyak dapetnya. banget Iya lagi banyak Banyak yang asli. baru-baru ya. Iya. Oh, dulu kan banyak es kepala Milo, sekarang Lapangan padel. Iya lagi es kepala Milo Es ya. kepal Milo. ampun. Tapi kamu pernah ini nggak makan es kepal Milo? Ya pernah lah. Oh, itu seriusan? nyampe Banyuwangi kok. Iya. Es kepala Milo. Tapi itu sebelum jadi pageant kan?
Iya, abis jadi pageant boleh makan apa aja? Nggak boleh makan Nggak apa boleh aja? lah. Aku Setelah makan jadi apa pageant- aja sih? Oh iya? Oh nggak boleh, Iya. kayak nggak ada kayak larangan gitu? Kamu jangan makan es kapal Milo gitu? Nggak ada. Oh nggak ada? Emang badannya udah begini, bro? Karena apa ya? Yang masuk sama keluar sama gitu loh. Oh. Jadi tetap olahraga ya makan gitu loh. Tapi kemarin waktu Road to Miss Supranational emang lebih dijaga aja sih. Karena di sana kan kita pesaingnya itu kan bule-bule ya. Iya. Badannya cakep-cakep, cantik-cantik, tinggi-tinggi. Kamu Jadi juga cakep tinggi dan cantik kok. bisa aja. Masuk! Gua kan mewakili netizen. Itu gua mewakili netizen. Lanjut. Itu karena mereka cewek-cewek di luar sana tuh kayak gitu. Jadi ya kita harus bisa jaga inilah supaya di sana tidak kelelep gitu. Oh, itu gimana tuh tipsnya supaya tetap aman berat badan dan performa selama di sana? Kalau Iya. makan kok, kalau nasi masih makan sebenarnya, tapi memang lebih banyak seratnya kayak buah, sayur, terus olahraga. Jadi di sana tuh abis aktivitas aku tetap olahraga. Oh, gitu. Gitu. Oh, tetap olahraga Karena takutnya keenakan gitu loh di sana makan terus nggak olahraga jadinya membludak berat badan. Makan nggak olahraga. Kerjanya duduk di AC. Jadi kayak gini nih. Mau nanya lagi dong, cerita kemarin ke Miss Supranational. Kamu berangkatnya tuh sendiri atau ada tim sih? Kita suka kepo deh. Kan Sendiri. Karena, oh gitu. Nah, sendiri seriusan? Kan banyak banget tuh baju-bajunya gantinya berkali-kali. Iya. Kemarin itu aku bawa total semua bagasinya aja ya, nggak yang termasuk kabin sama tentengan ya. Itu 106 kilo. Aku mengangkat-ngangkat sendiri. Tahu nggak sih? 100 kilo. Sampai merinding. Sampai merinding. Jadi itu angkat sendiri, cari sendiri gitu. Kamu masa ngangkat sendiri sih? Lah iya, waktu abis dari ini kan, ambil bagasi itu ya sendiri lah. Iya. Oh, emang rulesnya juga dari sana nggak boleh ada pendamping gitu ya? Emang harus. Sebenarnya enggak sih, cuman ya berangkat sendiri aja gitu. Kenapa? Emang kamu Putri-putri emang kayak gitu. kamu Kita nggak itu ada orang terdekat. yang Jadi kamu- buat para putra. kita itu para wanita kuat ya, kuat secara mental, fisik. Terus kenapa gue jadi kayak dimusuhin gitu ya? Nah, Gue nggak ngomong apa-apa dah. hai, pergi loh. Nggak, tapi emang kamu nggak ada orang terdekat yang mau kamu ajak gitu atau apa? Jauh kak, jauh banget Polandia. Iya justru nggak sih? Di sana pas datang dijemput pageant lovers. Enggak, jadi kita di sana dijemput sama KBRI. Oh. Jadi ada orang kedutaan yang bantu ajak mengenalkan Poland dulu lah istilahnya, keliling dulu waktu itu di Old Town-nya Warsaw. Terus habis itu diantar ke airport Krakow untuk titik kumpulnya di sana. Gitu. Oke. Itu gimana cara jadi setiap satu koper untuk satu hari bajunya ini atau gimana tuh set packingannya kamu yang ngerjain sendiri juga kan biar hafal tuh. Ih, Koper ini 160 ini banyak koper loh. ini koper ini. Banyak loh. Jadi kalau misalnya dulu waktu yang Road to PI nasional itu yang packing itu ada aku sama tim IAPI Jatim, ada Mamani, ada Mbak Asta, Mbak Ade. Cuman kalau yang PI dari PI nasional ke Miss Supranational kemarin kebetulan yang packing itu tim dari YPI, ada Kak Eri, Kak Via, terus ada dari tim IAPI juga kemarin bantuin. Siapa lagi ya kemarin Rinandui juga bantu. Rinandui ini maksudnya Rinanda ya. Oh. Aku manggilnya Rinandui itu. Terus siapa lagi ya kemarin Kak Via? Kabubah. Abdul. Ini Banyak lah mereka- pokoknya. Iya, mereka yang ikut bantuin juga? kemarin karena aku Wih, kemarin shout out. Terima kasih ya Kepada kakak-kakak. timnya. Masuk kamera nggak? Enggak ya, nggak ada. 360. Nggak ada. Ya, karena kemarin juga persiapan aku harus ngurus ini itu Iya. itu jadi pembagian tugas semuanya gitu. Aku jadi penasaran deh. Kalau jadi Putri Indonesia tuh ada job desk nggak sih? Ada lah. Aduh, KPI nih. Targetnya target kamu konten apa revenue? Kalau lu apa? Gue tadinya revenue, sekarang target di konten. Bener lagi. Gimana? Sebenarnya kalau Putri Indonesia kita itu kan di bawah PT Mustika Ratu. Jadi Yayasan Putri Indonesia itu punyanya PT Mustika Ratu Tbk. Nah, kita di situ kan sebagai brand ambassador-nya dari Mustika Ratu itu sendiri. Jadi kita of course promote itu. Terus kita bantu selling dan lain sebagainya juga. Tapi beside that kita juga sebagai sosok wanita Indonesia nih, Iya. sebagai kita jadi influencer untuk anak-anak muda di Indonesia, untuk perempuan-perempuan muda di Indonesia, kita juga jalanin advokasi kita.
yang mana itu untuk social movement juga. Terus kita juga kerja sama pemerintah. Kita kan juga istilahnya kepanjangan tangan dari pemerintah juga. Kita promote kebijakannya, kita bantu kebijakan-kebijakannya. Kita juga banyak kerja sama stakeholders di luar sana, company-company kayak gitu. Jadi sebenarnya tugas kita tuh banyak banget, Kak, gitu. Tuh, ngejawab ya. Itu pertanyaan semua orang, bukan semua orang sih, semua netizen lah. Oh, kalau Versa konsennya di mana advokasinya? Kalau aku di social and mental health issues. Social Pas and ya tadi mental kita health ngomongin issues. bullying ya. Pas banget kan? Itu kan penyakit Gen Z kan? Social and mental health issue. Itu yang mengidap hal dari Gen Z. Aku angkat tangan ya tim Gen Z. Kita best. Kamu Gen Z nggak sih? Iya dong. Iya, Gen Z. 2000 berapa? Aku 2001. Tapi banyak orang yang bilang aku Gen Z tapi kurang Gen Z gitu. Karena aku nggak terlalu paham TikTok. Oh keren, kayak bagus, gitu. bagus, Keren. bagus. Gen Z jinak. Ini bagus. Gitu ya. Iya. Kenzi. Bagus. Tapi bagus. Bagus. Kamu nggak main TikTok? Awalnya aku nggak main TikTok, jadi aku ikut main TikTok, mulai start TikTok itu gara-gara ikut Putri Indonesia. Jadi waktu itu kita ada penugasan dan mana itu di TikTok gitu loh. Oh. Jadi kayak oke, let's try TikTok gitu. Bagus. Kamu kayak lu tau kalau man of culture, nah ini woman of culture. Asik. Nggak main TikTok. 1 million mereka. Iya. Bagus. Jarang. TikTok, tapi GPS lu nyala. Iya, aku punya pertanyaan deh. Nah, nih. Kamu punya pacar nggak? Kenapa nanya gitu? Nggak boleh sama Pak Mega. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh pacaran dulu. Nggak boleh pacaran dulu sama siapa? Siapa yang nggak ngebolehin kamu pacaran? Takut banget. Kayak di tengah. Enggak, ini soalnya nyambung sama pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih? Apa sih pertanyaannya? Enggak, aku mau nanya dulu, jawab dulu. Iya. Terus? Nah, jadi kamu sekarang nggak punya pacar lah intinya ya? Kamu jomblo ya? Belum punya pacar. Menurut kamu kalau pacaran tapi share-sharean GPS gitu tuh baik nggak sih sebenarnya? All the time. All the GPS, time, iya. Find My. Iya, kayak Find My iPhone gitu. Tapi all the time ya, like 24 hours. Kalau di aku ya, kok ngabisin baterai ya? Ya. Iya nggak sih? Iya, yang ngabisin baterai. Iya kan jadi kayak cepet drop gitu loh. Belum panas ya, belum panas sampai. Iya nggak sih? Iya, bener. Kalau menurutku ya. Yang order Gojek 24 jam. Terus yang ini loh, yang tukeran apa namanya kayak kata sandi apa. Jadi kayak, not my type of relationship ya. Keren. Kenapa tuh not your type? Karena menurut kamu Ribet gitu. Ribet ya, Kayak ribet ngapain? ya. I mean, itu ya toxic gitu loh, masih privacy nggak sih? Iya lagi. Our social media itu kan punya kita sendiri Nah, itu gitu. tuh buat para Gen Z ya. Buat para Gen Z. Buat para Gen Z ya. buat para Gen Z yang mau pakai baju kotak-kotak Zoom. Jadi seperti itu beliau ini. Dari Palmyra ke Kebon Jeruk kayak ditanya, kok kamu ke arah sana? Kamu ke timur. Agak pressure ya. Pressure banget sih itu. Tapi ujung-ujungnya putus juga sih. Ya. Sabar ya, Kak. Tapi berarti Oh ya? Ngelayar Mas Satu Maret. Ih, hah sumpah 1 Maret juga? Lu kepo abis itu. Beneran? Tahu-tahuan. Ini beneran nggak sih? Oh ya? Tisca. Tanggal lahir kita sama kayak Justin Bieber. ya. Sama lahirnya BPUPKI. Kita harus bangga. BPUPKI tahu nggak? Tahu nggak? Panjangan. Penyelidikan ya. Oke, ayo bang. tapi ini mirip sih. Belum. Maksudnya ada Kesinambungan. kesinambungan. Apa tuh? Karena Versta dari Jatim, kalau ini Jaktim. Sama-sama timnya ya. Sama-sama Kalau dia timnya. Jaktim dia. Lanjut kali berita selanjutnya. Ice cream. Band asal Amerika Wih. Serikat, My Chemical Romance akan tampil di Jakarta. Segera beli tiketnya. Oh iya nih. Ini kalau nggak salah bareng sama Hammersonic. Hammersonic ya? Yo, Bareng sama 2026. Dia, iya, jadi line apa ya dia? Iya, Line apa headliner. Headliner. Oh, headliner. Oh iya. Tapi udah top juga sih. Yang nomor satu ini siapa di Hammersonic? Aku akan Oh, yang paling gedenya. Jadi kalau misalnya kayak Megadeth gitu atau siapa, Metallica gitu. Kamu dengerin My Chemical Romance nggak? apa sih bang Sadly not. MCR. Black Dengerin nggak? Nggak. Helena, Welcome to the Black Parade. Enggak ya? Ya udah, kamu lagi bawa HP nggak sekarang? Di sana. Oh di sana ya. Aku mau lihat ini. Playlist. Spotify. Terakhir yang kamu lagi dengerin apa? Apa ya? Tapi biasanya Lu bawa HP nggak?
Bawa. Coba Kak lu. Nggak ada Spotify-nya. Mas boleh minta HP-nya Versta nggak? Ya Allah, takut banget. Paling Aku nggak atas. cuma buka Spotify doang. Masa gue buka WA? Udah siap nih tangannya, takutnya didengerin. Oh iya. Silakan. Lucu banget. HP-nya. Case-nya maksudnya kan? Iya, case-nya. Sorry. Oh, itu Spotify biar ya? bisa langsung ditempel ke kaca ya? Iya, jadi kayak langsung ceplok. Ini namanya gurita HP tau nggak lu? Ada. Iya, bener. Iya, gurita HP. Oh, namanya gue Yang mana ya Spotify kok tiba-tiba ngeblank? Ya, ini? Coba lihat lu apa? Nggak ada bang, gue di sini Spotify-nya. Apa? Nggak ada di iPhone gue. Gue pakai Forshare, bre. Sampai 3. A Sky Full of Stars. Coba kasih lihat kamera. Yang ini nih, yang putih. Yang mana? Yang ini. Kelihatan nggak sih? A Sky Full of Naikin Stars. dikit. Ini masalahnya ada ininya nggak apa-apa? Nah, buat Mas Apa Raditya Dika. Ayo. Ini aja. Nah, itu dia. Coldplay. Tapi ada fun fact. Apa tuh? Apa? Aku semenjak Road to PI Jatim itu selalu pagi hari itu mendengarkan lagu Putri Indonesia. Wih. Ada. Itu kayak manifestasi Ada gitu jingle-nya, loh. ada jingle-nya. Ada, dem songnya itu ada. Indonesia. Enggak, tunggu. Jadilah. Gimana ya? Apa? Kamu hafal nggak? Kamu katanya dengerin tiap pagi. Iya, hafal sih, cuman kayak malu aja aku nggak bisa nyanyi soalnya. Semua orang bisa nyanyi, Ini coba tergantung deh, enak apa bersenandung. enggak. Bersenandung. Sulit, malu ah Kak. Jangan gitu. Bersenandung. Dem songnya nggak dari bisa. ciptaannya Kak Baim. Baim ini. Baimong. Enggak, Baim Artika Sari Devi. Iya, benar. Kan Kak Tika, Mbak Tika itu kan Putri Indonesia juga. Betul. Lu tau gak? Sebelum gue cuma tahu Putri Indonesia Indonesia. cuma satu, Artika Sari Devi. Udah. Really? Iya. Bulan Masa? dari Kedua, Ayu. Versta Yuvi, Asik. Amarta Putri. Bener. Bener. Tersanjung loh aku. Aduh, aku tersandung. Setelah kamu, aku nggak tahu lagi. Aku kayak udah nggak bisa tahu Putri Indonesia lain lagi deh selain kamu. Gue inget. Putri Semua Indonesia sampai sini aja kalau karyamu, gue cukup lah. pengabdianmu. Iya. Gila. Tahu loh. Indonesia juga loh. Enggak kan dulu sering liputan Putri Indonesia, jadi apa lama jingle-nya? Emang ada liputannya ya? Bukan, namanya apa jingle ya? Iya jingle. Dem theme song. song. Dem Theme songnya song. Putri Oh. Indonesia. Jadilah Putri Indonesia. Ada. Kaulah. Oh ya, kalau Putri Indonesia. Iya itu. Coba gimana? Coba. Nanti diedit ya. Perlu pakai mic nggak? Enggak. Nah, soalnya kalau Bangle hafalnya gitu. Nih gua mention si Iya, aku Bang bisa Lin. dengerin itu ya terakhir ya di Spotify ya. Iya. Coldplay. Iya. Coldplay, oke. Jadi top 5 lagu, yo langsung Oslo kita. Dia pakai Metronom nggak pernah denger ya lagu itu ya. Belum. Beda zaman sih. Oh, yang Sepertinya terakhir begitu. apa lagi ya? Yang kamu dengerin lagi deh? On repeat. On repeat gitu yang selalu harus. Current Sex Song. Yaitu dem songnya Putri Indonesia itu pertama selalu sampai sekarang kebiasaan. Manifesting tuh ya. Ya, terus Baru habis itu buka mata. kedua Baby Justin Bieber. Wih. Baby, oh. Jangan-jangan kemarin bikin transisi ya? Di Enggak, pola. transisi apa? Tereng teng teng teng. Tereng teng Oh teng. enggak, kemarin aku tuh bikin yang itu loh, statue itu Oh. loh, yang itu loh. Terus aku kan nggak bisa edit karena aku bukan anak TikTok, nggak bisa edit yang begini Velocity, terus velocity, gitu. velocity. Jadi kayak sempet rame juga itu. Stage balik belakang. Coba, First time ever lah aku itu velocity gini. tapi kamu sekali ke kamera yang ini statue. Coba. Gini aja. Indonesia, bos. Tapi dia juga dulu renang sih, Bre. Tapi Senggol. bukan Ciliwung. Itu keempat. Tadi kan A Sky Full of Stars, Putri Indonesia, Statue. Statue. Baby. Baby. Oh, pica-pica lu. Apalagi ya kalau akhirnya ini Garden of Eden punyanya si Lady Gaga. Wih. Garden of Eden. Tahu nggak lu? Itu bagus banget loh. Coba deh dengerin. Ntar edit ini yang di play ya. Tuh 5 lagunya Versta Yuvi. Amarta Bikin in the copyright Sky. aja Bang ini. Nggak nyampe 5 detik aman kan? Lagu kelimanya juga. Penasaran. Lagu kelimanya belum, lagu kelimanya. Terakhir. Apa ya? Kok sulit ya? Tadi sih ngeliat tuh kayak ada Blackpink. Iya. Iya, Blackpink. Tapi Blackpink tuh aku kayak random gitu loh, suka ini. Jadi In kayak your area apapun dong. Blackpink. In your Level area. habis beli tiketnya. Oh iya. Iya, aku kemarin nggak dapet. Kayak Per. Enggak itu. Karena kemarin aku pas di Poland kalau nggak salah itu waktu ininya, war tiketnya.
Banyak ya, nanti kalian mendekati gitu kan ya. Oke, itu Dia bentar lagi, September kan? dia bentar lagi nawarin just tip nih. Iya. 200.000 Bentar lagi aja, kita 200.000 aja. Terus fun fact-nya ini, dia mau kurban kan beli kambing apa Blackpink, dia beli tiket Blackpink. Iya. Harganya pakai kambing. Nomor 3. Ini satu-satu membuli. Kambing nomor 3. Oke, Bully dan yang dibully. Pepe langsung ada. Lanjut, berita selanjutnya. Nggak ada, Bre. Iya. Lagu yang selalu di-play. Udah. Berarti Misalnya pakai lagu apa? Oh, gue kan The Beatles. Lagu yang membesarkan ya, kita. iya. Oh, gue The Beatles. Gua apa ya? Bokap gue maksudnya. Westlife. Aku Westlife, My Love. Iya. Coba. Juga Westlife. Coba nyanyikan satu lagu Westlife. Harus nyanyi banget nih. Waktu 7 iya. It's so beru. Aduh. Suara biru. In the night sky. Itu Westlife kan? Iya. Uptown Girl. Iya, Kayak Uptown Girl. She's been living in the uptown world. Brian. Enak. Ih. Enak lah. Suaranya bagus. Ini enak. Kamu peres ya? Ini enak. Itu enak dia nyanyinya. Kalau muji kedengerannya. Kemarin pas nunjukin bakat apa? Kemarin aku kombinasi antara nyanyi sama nari. Oh. Nari tradisional dari Jawa Timur. Uh-uh. Jadi untuk tariannya ada jaranan sama jaripah. Terus nyanyinya cuman 2 ini doang. Dua Bait. Iya, 2 bait, tapi itu pun dipotong ya. Re ayo re, lagu Surabaya. Re. Tahu nggak sih Ayo, lagu Re. Re ayo re yang itu loh. Tahu nggak sih? Tahu. Tahu kan? Ya Heeh. itu. Melaku. Re, ayo main pacar-pacar. Salah. Beda lagu. Salah gitu. Tapi nih sebelum kita, karena berita udah habis, Hah? kan pasti banyak juga nih teman-teman kita di luar sana yang pengen jadi putri, terus kayak antusias banget sama pageant. Tipsnya dong. Ayo langsung. Ini kayak idola kalian berdua. Langsung Nah, harus seperti menjadi teman-teman putri di ini depan ya. nih. Kesini, ke kamera yang putih. Iya. Oke. Buat teman-teman di sana, para wanita muda, perempuan muda yang ingin menjadi putri Indonesia, yang pasti kalian harus kuat secara mental. Oh, bener itu. Kuat secara mental, terus juga fisik juga upgrade terus, intelektualnya juga upgrade terus bahasa asingnya juga diimprove terus. Jangan lupa juga kalian harus konsisten, terus harus kerja keras, dan percaya sama diri sendiri bahwa mimpi itu cuma 5 cm di depan kalian. Keren. Ih. Dan jangan lupa dengerin jingle Putri Indonesia. Iya, manifesting. Manifestasi is real, bro. Iya, real. Bener ya? Bener. Keren. Setelah ini lo kan nggak dengerin jingle apa supaya hidup lo lebih bermakna ke depannya? Oh, Jingle apa kalau ya? di sana bakal gini nih. Tuh, dia joget. Di sana bakal gini. Bara dulu tarian Itu yang bisa gini-gini di atas ember ya? Galon. Kalau dia ada Tarian pacu jalur. Apaan lo? Net. Oh, yang anak kecil itu ya? Iya. Nah, Nggak tolong. tahu lagi. Kamu belum ya? Aku nggak ngikutin tren baru nyampe Indonesia Kamu soalnya. berarti sibuk banget ya? Sibuk banget. Enggak, bukan gitu. Aku emang nggak ngikutin tren-tren TikTok gitu aja sih Oh iya? sebenarnya. Iya ya. Nggak, Aku pikir bukan kamu anak emang kayak TikTok, sibuk baru-baru banget. ini aja aku Tapi di IG kan juga scroll-scroll. banyak IG. Aku juga nggak main TikTok. Iya, tapi di IG ku ada. itu isinya kayak Putri Indonesia gitu-gitu loh, Oh. makanan. Karena aku kan doyan kuliner juga kan, Iya, traveling. Jadi aku destinasi wisata, destinasi kuliner, putri-putrian kayak gitu-gitu loh. Masuk bang. Berarti Mau aku kirimin foto video-video lucu nggak gitu? nggak, tar dulu. Berarti Boleh nggak bisa? Iya. tar dulu. Iya. Masuk bang. Berarti ininya algoritma kamu tuh masih bagus ya? Emang ada yang rusak? Makanya, Nah, ini rusak semua. Ini algoritmanya rusak semua nih. Jadi begitu kamu buka HP-nya, udah hal-hal negatif semua. Negatif. Maksudnya gambar-gambar min gitu? Iya, gambar-gambar negatif. Oh, ada tulisan Kalau negatif. gua paling mobil, Bohong. biliar, Bohong. Bohong. Yeah. Ada sering aneh-aneh lah. Sekarang, pembuktian lah. Tahu, Pirsa aja suruh buka HP. Udah, tadi udah YouTube. Gak berani dia, gak berani.
Soalnya YouTube-nya historinya nggak dinyalain. Nyala. Oh, nyala ya. Aneh-aneh. Oh, Iya. aneh. Oke deh. Seperti itu. Sudah kita bacakan beritanya, kita udah juga ngobrol-ngobrol nih ya. Gue perasaan tadi kayak banyak yang pengen gue tanyain deh. Iya, udah abis Tapi ini ya. kalau pas duduk, gue tuh kayak, Starstruck. gue kayak gimana ya? Ini tuh mimpi gak sih ini? Asik. Selalu ya kayak gitu ya. Template. Gue jadi kayak Template ya ternyata. Gua jadi Oke. kayak, bingung gitu. Kayak kadang-kadang gue tuh kayak, Jauh nih tangannya belum. makasih banget loh udah mau kesini loh, makasih banget loh. Ya, terima kasih ya. Langsung dari Polandia loh. Iya. Tepuk tangan semuanya buat First. Makasih waktunya ya. Thank you juga. Firsta, semoga semua kegiatan kedepannya lancar. Amin. Semoga yang akan kamu tuju semua bisa kamu tercapai. Amin. Iya. Semua manifestasi Wih, yang kamu manifestasikan akan segera tercapai. amin ya Allah. Kegiatan 2025 sampai 2026 sebagai Putri Indonesia terwujud lancar. Jadi target kamu nih, spill satu lagi aja. Target kamu nih, kamu udah Putri Indonesia, udah Miss Supranational Asia Oceania. Target kamu setelahnya apa? Nah, itu sebenarnya adalah pertanyaan yang membuat aku bertanya ke diri sendiri juga. Karena since I was a kid itu setiap kali orang nanya, cita-cita kamu apa? Orang biasanya anak-anak kecil jawabnya pengen jadi dokter lah, jadi polisi, jadi guru, dan lain sebagainya. Aku selalu jawab pengen jadi Putri Indonesia. Oh. Bang Len ditanya pengen jadi wasit. Bukan jadi pemain bola dia. Jadi real banget Firsta Yufi Amerta. Yeay. Terima kasih. Sampai jumpa di Tribun Weekend Minggu depan. Dah.